Bagaimana Kak Roisul Amin? Ada kendala? Oke. Bentar, masih agak macet. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin. Perkenalkan, nama saya Roisul Amin, asal dari Madura. Saat ini, alhamdulillah saya ini udah menjalani studi di kuliah Syariah Islamiyah selama 4 tahun dan dinyatakan lulus, alhamdulillah. Eh, Syukur cinta solawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa untuk berterima kasih kepada eh, founder Duriyat Karimah sama MC yang sudah mengasih kesempatan untuk memberi materi tentang seputar kuliah Syariah Islamiyah. Oke. Eh, Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, apa yang dipelajari, bagaimana pembelajaran di kuliah Syariah Islamiyah, kita harus perlu tahu uh, bagan ya, di mana bagian-bagian atau apa istilahnya Indonesia itu, kuliah, prodi, jurusan seperti itulah. Kalau di sini istilahnya itu bagian kayak gitu, al-haikal al-idari al-kulliyah gitu. Pertama, maksim pertama atau bagian pertama itu ada, kalau kata kuliah berarti kalau di syariah itu kuliah nih paling atas tuh asyariah wal qanun. Nah, ntar terbagi menjadi dua, yaitu asyariah Islamiyah sama asyariah wal qanun. Bagian ini kalau ntar udah apa di istilah kuliah itu bisa disebut sistem atau bisa disebut bernama. Nah, saya itu di kuliah Asyariah Islamiyah. Nah, Syariah wal Qanun itu beda lagi. Ntar Syariah Islamiyah itu merembet lagi, bercabang lagi, yaitu ada ini namanya jurusan atau takhusus. Nah, ada fiqhul am, ada yaitu fiqh madhabi, ada fiqh muqaron, itu fikih komparasi atau perbedaan madhab, perbandingan madhab fikih. Habis itu ada usulul fiqh. Untuk marhalah lisens atau yang kita sebut S1 itu tidak bisa, belum sampai tahap marhalah takhusus atau yang disebut syu'bah, itu yang tadi bisa ngambil jurusan lebih khusus, yaitu usul fikih, fikih madhab, dan fikih muqaron. Ayo, sebelum kita udah tahu bagannya, dan saya itu hanya menempati yang di kuliah syariah, kismnya syariah Islamiyah. Nah, karena penjurusan itu ntar habis S2 tahun kelima lah. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang mengenai seputar kuliah syariah Islamiyah, kita perlu tahu apa itu syariah, gitu ya. Apa itu syariah?
Secara bahasa, syariah itu adalah tempat atau saliran air. Nah, itu menurut orang Arab dahulu itu atau disebut mauridul ma. Nah, itu syariah. Habis itu sama orang Arab dijadikan diistiarohkan menjadi maknanya itu at-thoriq, yaitu jalan. Ah, kalimat syariat ini ketika zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para ulama memberi istilah syariah itu apa gitu. Syariah itu adalah ma syara'allahu ta'ala li ibadihi minal ahkam allati ja'a biha nabiyyun minal anbiya sallallahu alaihi wasallam sawa'un kanat muta'alliqah bi kaifiyati amal au bi kaifiyati i'tiqad. Kita kan sering itu. Ini syariat. Ajaran tauhid kita itu syariat. Itu istilah pertama. Ada berarti ini mencakup dua keilmuan di sini. Ada ilmu fiqh sama ilmu tauhid, ada satu namanya ilmu akhlak. Yang diajari orang tua kita, para kiai kita itu kan sesuai dengan syariat. Kan sesuai dengan itu syariat. Gitu. Ada ulama yang mengistilahkan bahwasannya syariat itu adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan para Rasulnya hanya mengenai kaifiyatu amal. Mengenai praktek ibadahnya, bukan masalah iktikad. Disinilah yang kita atau yang saya tempati di kuliah itu yang membahas kaifiyatu amal, yaitu ilmu fikih. Jadi di situ maksudnya syariah. Lambat melaun, syariah ini ditambahkan istilahnya menjadi asy-syariah al-islamiyah. Bahwa kita harus ketahui Islam itu apa. Gitu kan. Islam itu apa. Ini afwan ya, ini gak ada slide-nya nih Ustazah ya. Ustadz dan Ustazah ini. Al-Islam itu yang kita ketahui dulu di pondok itu ada al-inqiyadu lillahi ta'ala wal ito'ah. Seperti itulah. Atau Islam itu adalah agama. Gitu. Namun ada pertanyaan. Apakah Islam itu hanya nama agama ketika zaman Nabi Muhammad atau juga sebelum-sebelumnya? Kayak gitu. Jawabannya, Islam itu adalah agama seluruh anbiya. Yang di Quran, inna dina indallahi al-Islam. Dari Nabi Adam sampai sekarang itu juga Islam. Yang perlu kita ketahui syariatnya itu beda. Gitu. Jadi gak usah dipertanyakan. Ntar kita bahas syariat itu apa, Islam itu apa. Gitu. Karena di hadis itu al-anbiya itu min ikhwatin allat wa abuhum wahid. Gitu. Jadi ibu-ibunya itu banyak,
artinya syariat karena kan itu umur itu muannas ya. Wa abuna wahid, dan agamanya itu hanya satu, yaitu Islam. Syariatnya beda-beda. Nah, berarti kata-kata asyariah yang sudah kita paparkan, al-Islam itu apa? Berarti syariah Islamiyah itu seperti itu definisinya. Syariah kita udah tahu definisinya, al-Islamiyah kita udah tahu definisinya. Apakah di pembelajaran syariah Islamiyah itu hanya mengajarkan syariat kanjeng Nabi atau juga syariat sebelumnya? Tidak. Yang di kuliah atau di zaman sekarang, kata-kata syariah Islamiyah kita mempelajari yang apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umatnya. Bas, udah itu aja. Jadi syariah Islamiyah itu kita perlu ketahui maksudnya ala syariati Muhammad. Nah, gitu. Oke, sekarang ada sebuah hadis itu kan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faribatun ala kulli muslimin." Atau ada beberapa riwayat itu ala muslimatin, ala kulli muslimatin. Berarti tahu Wafid juga dong? Ah, Wafid tahu. iya. Gimana itu? Dari mana itu? Wafid. Ini apa? Yang bapak sakit. Ini Banyumas. Oke, kita lanjut ya. Salah satu. Oke, kita lanjut. Kan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap wajib ini adalah tidak semua ilmu, tapi ilmu akidah, ilmu fikih sama ilmu akhlak. Di syariah ini Islamnya kita mempelajari ilmu fikih. Oke, teman-teman. Sepertinya Kak Kak Roisal Amin ada gangguan teknis sebentar ya. Nanti kalau bisa dilanjutkan, mungkin dilanjutkan. Teman-teman yang tertarik untuk ambil syariah Islamiyah, boleh langsung chat di box chat ya, langsung ditaruh pertanyaannya. Nanti kalau Kak Roisal Amin masuk lagi, bisa ditanyakan ke Kak Roisal Amin. Kita lanjut ke narasumber kedua ya. Tadi sudah
Kak Raisul Amin menjelaskan tentang jurusan Syariah Islamiyah. Kita lanjut ke narasumber kedua. Beliau adalah Kak Muas Royan Abdurrahman. Beliau asal Tangerang Selatan dan mengambil jurusan Syariah Wal Qanun di Universitas Al-Azhar. Kak Muas ini memiliki pengalaman sebagai kru buletin Beduk Media tahun 2023 sampai 2024, juga sebagai Dewan Redaksi Buletin Beduk tahun 2024 sampai 2025, lalu koordinator keilmuan Majelis Burda, dan terakhir beliau menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Syariah Wal Qanun tahun 2024 sampai 2025. Kepada Kak Muas Royan, boleh dilanjutkan ya, boleh dipaparkan penjelasan tentang Syariah Wal Qanun. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, Bismillah. Kedengeran enggak? Kedengaran Ustadz? Maaf ya tadi laptop saya agak ini, jadi saya pindah ke device lain. Iya, iya nggak apa-apa Kak. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya saya udah share PowerPoint juga, tapi karena ini di laptopnya agak ini, jadi saya nggak pakai PowerPoint ya. Iya Tapi Kak. ada poin-poin yang ingin saya sampaikan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah kita mengadakan WA Kupas Tuntas jurusan Syariah wa Qanun. Tadi udah dipaparkan Syariah Islamiyah. Nah, sekarang kita jelasin tentang Syariah wa Qanun gitu. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa fakultas yang ada di Al-Azhar itu fakultas Syariah wa Qanun, bukan fakultas Syariah Islamiyah, oke? Jadi fakultasnya Syariah wa Qanun nanti ada prodi-prodinya. Prodinya ada Syariah wa Qanun, ada juga prodi Syariah Islamiyah gitu, seperti itu. Jadi itu tentang fakultas Syariah wa Qanun. Terus perbedaan antara Syariah wa Qanun dan Syariah Islamiyah itu apa? Pertama, Syariah wa Qanun itu fokus kepada materi syariah dan hukum aja gitu. Jadi di luar daripada materi syariah, tadi udah dijelasin syariah itu seperti apa, fikih maksudnya. Itu di syariah wa qanun nggak ada. Seperti materi-materi misal materi akidah atau materi bahasa atau materi ya dan sebagainya, hadis itu nggak banyak di syariah wa qanun gitu. Terus di syariah wa qanun juga materi, karena seperti itu jadi materinya itu cenderung lebih banyak gitu. Karena apa? Karena banyak pelajaran-pelajaran konun. Jadi karena banyak pelajaran-pelajaran konun atau pelajaran-pelajaran hukum, akhirnya eh, itu pelajaran-pelajaran tadi, pelajaran hadis, pelajaran bahasa Arab, itu nahwu, sharaf dan sebagainya itu nggak ada gitu. Nah, dan akhirnya pelajaran-pelajaran hukumnya lumayan banyak. Jadi karena itu bisa dibilang pelajaran syariah Quran ini cenderung lebih banyak gitu. Kita aja kemarin pas tingkat yang paling banyak itu di tingkat 2 sama tingkat 4. Kemarin itu di tingkat 2, di termin 2, itu ada sekitar ada 10 madah gitu. Syariah Islamnya nggak nyampe, cuma 8. Tingkat 4 ada 12 madah. Itu seperti itu. Terus di syariah Qanun. Nah, terus kalau tapi tetap pelajaran antara syariah Qanun dan syariah Islamiyah ini
bertabrakan, dalam artian banyak yang sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Nah, ketika banyak yang sama, tapi nggak semua itu tahunnya dipelajarinya sama. Nah, ada pelajaran yang kita belajarnya itu di tingkat 2 misal, tapi di syariah Islamiyah itu baru dipelajari tingkat 3 atau sebaliknya, seperti kira-kira seperti itu. Nah, itu biasanya pelajaran-pelajaran fikih sama pelajaran-pelajaran usul fikih yang kita pasti ada gitu. Itu tentang syariah wa kanun. Ya, jadi saya rasa perlu dipertimbangkan itu. Terus, nah ini di syariah wa kanun itu ada beberapa stigma-stigma atau mitos yang kurang tepat gitu. Bukan mitos sih, pokoknya orang-orang ini salah mengira gitu. Pertama, syariah wa kanun itu di masa studinya tahun. Padahal udah enggak semenjak tahun 2017. Jadi semenjak tahun 2017 sampai sekarang di syariah wa kanun itu udah 4 tahun gitu. Dulu memang 5 tahun di bawah 2017. Nah, karena kan sebelumnya 5 tahun ya. Nah, jadi terus jadi 4 tahun. Nah, itulah yang menyebabkan juga pelajarannya itu tambah banyak gitu. Jadi istilahnya kayak diakselerasi seperti itu. Itu. Terus ada juga pendapat bahwa bukan pendapat ya, omongan-omongan bahwasanya syariah wa kanun itu pelajarannya nggak relevan di Indonesia gitu. Itu juga sering terdengar. Itu kurang tepat. Maksud karena di undang-undang advokat, ini kalau bicaranya advokat ya. Ini kan kita belajar hukum ya. Hukum Mesir, hukum apa gitu. Kan kita tuh sering dibilang bahwasanya mempelajarinya hukumnya hukum Mesir. Jadi nggak relevan di Indonesia gitu. Ini kurang tepat. Karena di undang-undang advokat pun itu lulusan luar negeri bisa menjadi advokat gitu. Dan ini kebetulan saya juga lagi liburan di Indonesia, nanya-nanya ke kawan-kawan juga, dan bisa, misal teman-teman nih dari syariah wa kanun lulus nih misal mau jadi advokat, mau jadi hakim dan sebagainya itu bisa. Kalau mau jadi advokat langkah-langkahnya ya teman-teman sama ikut PKPA, ikut pendidikan advokat, terus nanti ikut ujian advokat baru sumpah gitu. Jadi ijazah syariah wa kanun tetap bisa dipakai. Nah, terus apakah misal karena kita belajar hukum di Mesir gitu, apakah pelajaran-pelajarannya itu cuma di Mesir doang? Itu enggak, karena hukum itu sebenarnya di setiap negara mungkin mirip-mirip lah bisa dibilang. Cuma memang nanti undang-undangnya berbeda, teks undang-undangnya itu berbeda. Tapi kaidah-kaidahnya bisa dibilang banyak persamaan di sana gitu. Tapi nanti dalam perinciannya tafsirannya berbeda gitu. Saya suka nonton film ya, drama Korea yang tentang hukum. Itu tuh kalau saya nonton film itu tuh rasanya tuh kayak flashback apa yang ada di kuliah gitu. Nah, jadi poinnya maksudnya itu di Korea, walaupun di Korea di mana itu di Mesir, di Indonesia itu hampir sama poin-poinnya gitu. Terus seperti itu. Terus mungkin ada ini ya masalah biaya. Nah, kan biaya di setiap tahun ini berbeda-beda di biaya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gitu. Jadi yang harus disiapkan itu setiap tahun itu di kuliah itu SPP atau rusum sama kutub ya. Nah, udah semenjak tahun lalu itu kutubnya kitabnya udah kitab fisik. Sebelumnya kitabnya ini kitab apa namanya? Kitab e-book, tapi sekarang udah jadi fisik. Nah, itu butuh pembayaran juga. Nah, kemarin tingkat 1 itu SPP itu sekitar 1.350 pon, atau mungkin sekitar 400.000 ke atas ya, 450.000 lah. Untuk buku 1.570 pon, ya, sekitar 300.000 ke atas. Itu jadi mungkin itu sekitar 1.570 lah. Itu mungkin jadi teman-teman nyiapin mungkin sebulan, setahun itu ya sekitar, kalau cuma untuk ini untuk SPP dan untuk ijroat aja, untuk administrasi aja mungkin 1 juta itu udah cukup sih sebenarnya. Teman-teman siapkan aja duit sekitar
sekitar 1 juta aja. Itu seperti itu. Nah, itu jadi ya di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu bedanya nggak jauh, nggak terlalu jauh, sekitar segitu aja. Tapi tentu bisa naik turun sewaktu-waktu gitu. Terus, nah, terus apa sih, ya kan? Bedanya antara mahasiswa tadi kan di ini antara mahasiswa yang beasiswa dan mahasiswa reguler gitu. Ya, mungkin kalau yang beasiswa, jadi di Al Azhar ini kuliahnya sama-sama bisa dibilang murah ya. Nah, jadi nggak terlalu menonjol di kuliahnya gitu. Tapi mungkin dalam kesehariannya aja. Kalau penerima beasiswa itu tinggal di asrama yang ada di kampus, disediakan oleh pihak kampus, bukan di kampus, tapi disediakan pihak kampus. Terus juga dapat uang saku, juga sama dapat makan 3 kali sehari. Nah, itu nggak didapatkan oleh mahasiswa reguler. Nah, ini yang saya maksud beasiswa itu beasiswa yang dari kampus. Tapi nanti banyak beasiswa-beasiswa yang dari lembaga-lembaga, entah lembaga filantropis yang dari Indonesia kayak Lazisnu, Basnas itu ada. Itu mungkin nanti teman-teman bisa cari, atau mungkin dari Kuwait dan sebagainya gitu. Itu ada juga. Itu seperti itu. Jadi mungkin saya rasa cukup. Nanti mungkin kalau teman-teman lebih pengen lebih dalam ditanyakan aja di akhir ya gitu. Jadi kira-kira seperti itu tentang jurusan Syariah wa Qanon ya. Ya, jadi teman-teman di Syariah wa Qanon itu yang dipelajarin berarti 2, yaitu syariah. Tadi dijelasin kan sama Ustaz Roisul syariah itu apa. Dan Qanon itu ya hukum-hukum positif gitu. Qanon itu kan kalau secara bahasa ada 2 makna gitu. Kalau secara Qanon itu ada 2 makna sebenarnya. Bisa dibilang undang-undang. Jadi undang-undang atau dalam artian undang-undang yang mencakup semuanya gitu. Jadi undang-undang dasar, undang-undang peraturan pemerintah gitu. Nah, jadi pada intinya di Syariah Qanon ini mempelajari 2 cabang. Jadi teman-teman jadi kelebihannya mungkin kalau di Syariah Qanon tuh ini ya, teman-teman bisa memadukan kedua fan ilmu tersebut gitu. Ya. Jadi saya rasa mungkin cukup. Kalau nanti ada ditanyakan lebih lanjut mungkin bisa setelah ini ya. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Muaz mengenai penjelasannya. Insya Allah sangat jelas. Nanti kalau ada yang belum jelas yang mungkin mau tanya lebih detail, tanya ya teman-teman. Tadi kan ada kesalahan, ada gangguan teknis ya Kak Roisul Amin. Kak Roisul Amin ada? Kak Roisul Amin hadir? Ada Kak Roisul Amin? Atau masih bermasalah ya? Oke, jadi setelah penjelasannya kamu As tadi, akan diputar kembali video seperti kemarin ya, video tentang fakultas tentang Syariah wal Qanun seperti penjelasannya Kak Muaz akan diputar oleh Kak Rima selaku founder. Mari kita saksikan bersama. Aku Ahmad Zahid. Guruku pernah berkata, ثم جعلناك Apa artinya hidup lebih bermakna? Nikmati masa depan lebih tenang, hidup lebih bermakna saat bisa bergerak lebih bebas.
Aku Ahmad Zahid. Guruku pernah berkata, jikalau ingin mencari kiblatnya ilmu, maka datanglah ke Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar dengan sejarahnya yang luar biasa berperan penting dalam kemajuan pendidikan sosial di seluruh dunia. Dengan metode dakwahnya mengedepankan moderasi, mengubah pandangan terhadap pembelajaran agama yang kaku, radikal, fanatik, menjadi pemikiran yang wasati, yang dinamis. Aku memilih Al-Azhar Asy-Syarif sebagai tempat mengambil sanad ilmu Islam, karena Al-Azhar memiliki pola pikir yang sangat fleksibel, tapi tetap berpegang teguh terhadap 4 mazhab dan akidah yang kokoh. Tidak hanya itu, peran dari alumni-alumninya pun sangat berpengaruh di dunia, dalam bidang dakwah, pendidikan, hingga kepemimpinan. Misalnya saja, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi yang memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam dakwah di masyarakat Mesir khususnya. Salah satu kiprah Al-Azhar dalam menyebarkan Islam yang moderasi, yaitu dengan menyebarkan delegasi dari para alumninya ke seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh besar terhadap negara seperti Indonesia, yang memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya. Di mana ketika toleransi yang dilahirkan dari moderasi Islam itu muncul, maka kita semua berharap kedamaian itu akan tercipta. Al-Azhar berperan penting dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Seperti sekarang, di masa pandemi, Al-Azhar tidak panik dalam menghadapinya. Bersama pemerintah Mesir, Al-Azhar saling berperan dalam membuat peraturan tentang batasan sholat berjamaah, khususnya sholat tarawih, perkumpulan kajian, dan kegiatan bulan Ramadan lainnya. Dengan membuat keputusan yang sesuai dengan protokol kesehatan, tapi tidak mengganggu keberkahan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan di masa pandemi ini pula, memang talaki, pengajian, sebagian ditutup. Tapi digantikan dengan talaki melalui media-media sosial. Meskipun dalam keadaan seperti ini, melalui para masyayikhnya, Al-Azhar tetap berkiprah menyebarkan ilmunya kepada para thalibul ilmi. Sehingga aku masih bisa tetap produktif selama berada di Mesir. Dari sini kita melihat begitu besarnya peran Al-Azhar Asy-Syarif di dunia. 1081 tahun ia berdiri bersama para alumninya, menjunjung tinggi agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang penyayang dan penuh kasih, serta mudah diterima di masyarakat.
Oke, mohon maaf, ternyata tadi bukan video tentang ini ya, Syariah Wal Konun, tapi lebih secara umum tentang sinematik Al-Azhar ya, jurusan Al-Azhar ketika COVID gitu. Nah, tadi setelah kita mendengarkan pemaparan dari Kamu As mengenai Syariah Wal Konun, kita akan kembali lagi ke awal ya, ke Kak Roysul Amin. Terima kasih untuk Kamu As penjelasannya, semoga dapat memberikan insight dan gambaran bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi seperti kamu As. Nanti kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa disimpan ya. Kita akan tanyakan di sesi terakhir. Coba kita kembali ke Kak Roysul Amin. Kak Roysul Amin, Kak Roysul Amin ada? Hadir, hadir. Oke, kakak, Hadir, ada, ya, hadir. kakak bisa lanjut lagi ya. Bisa. Oke, mari kita dengarkan kembali ya teman-teman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ke mengenai seputar kuliah gitu ya. Oke, pelajaran apa aja sih atau mata kuliah apa aja yang diajarkan oleh Al-Azhar di kuliah syariah Al-Islamiyah. Oke, yang pertama di sini ada bagiannya ada dua. Ada madah asasiyah atau matkul asas pokok. Ada yang matkul yang tidak asas, goiru asasi. Matkul yang asas, yang pokok di sini ada tiga, yaitu pertama mata kuliah fikih madhab. Nah, misalkan orang Indonesia itu berarti fokus ke fikih madhab Syafi'i. Yang kedua itu mata kuliah perbandingan madhab, fikih perbandingan madhab. Yang ketiga itu adalah usulul fikih atau usul fikih. Adapun mata kuliah tambahan, bukan tambahan ya, mata-mata kuliah yang selain ketiga tersebut yang bukan asas, namun juga penting untuk memahami pelajaran tersebut, yaitu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, kama arafna. Ah, yang kedua yaitu mata kuliah bahasa Inggris ada juga. Terus yang ketiga ada mata kuliah masdarut tasyri atau masdar atau sumber hukum. Apa sumber hukum Islam? Yaitu Al-Quran. Kita bisa memahami hukumnya dari mana? Dari tafsir. Maka ada mata kuliah tafsir. Namun, kitab tafsirnya itu adalah kitab tafsir yang masih mencakup, yang menjelaskan fikih yang perbandingan mazhab. Itu. Ada juga mata kuliah lagi, yaitu kalau bahasa Arabnya itu Qadhoya Fiqhiyah Mu'asirah. Nah, karena kan di Al-Azhar ini kan kesannya universitas kuno gitu. Namun Jamiah Azhar, Universitas Azhar itu juga update tentang masalah-masalah kekinian. Qadhoya Fiqhiyah Mu'asirah adalah yaitu problematika seputar fikih kontemporer. Nah, itu. Jadi misalkan bayi tabung itu hukumnya apa, cloning itu hukumnya apa, gitu. Yang permasalahan-permasalahan fikih yang kita temui sekarang ini.
Gitu. Dan itu banyak. Untuk jadi di syariah ini dalam setiap tingkat itu eh, pasti ada pelajaran bahasa. Nah, beda halnya dengan mungkin syariah wal qanunnya. Itu kalau tingkat 1, tingkat 2 itu memang fokus ke nahwu sama sorof gitu. Terus tingkat 3, tingkat 4 atau tahun ketiga, tahun keempat itu ntar kita bahas eh, ilmu balaghah. Dan tiap tahun bahasa Inggrisnya juga ada di syariah Islamiyah. Oh iya, satu ketinggalan. Di tingkat pertama itu entar karena itu awal-awal ya, itu entar di matkulnya ada namanya tarikh tasyri, yaitu sejarah mengenai pensyariatan hukum Islam. Nah, dalam zaman Nabi itu gimana, dalam zaman sahabat itu gimana, zaman tabi'in itu gimana. Itu tarikh tasyri. Oke. Uh, jadi gak usah khawatir. Memang di Azhar ini sampai 4 tahun ini atau sampai S2 pun tidak mungkin meninggalkan mata kuliah yang tidak mengenai ilmu fikih. Pasti itu ada terus. Buat apa? Gitu. Buat wawasan kita itu banyak, tidak cuman misalkan bidangnya di fikih, tapi nggak bisa bahasa Arab. Nah, kan itu kan aneh. Berarti kan harus bisa bahasa Arab, gitu, atau bisa balaghah. Oh ya, di syariah Islamiyah itu dari tahun pertama sampai tahun kedua itu juga membahas ilmu akidah. Memang di syariah Islamiyah ini nggak bisa terlepas dari mata kuliah tambahan ini, karena memang tar penjurusannya itu setelah 4 tahun. Nah, atau setelah lulus S1 ntar lanjut S2 baru itu bisa penjurusan memang. Cuman mata kuliah yang pokok gitu. Oke. Namun di kan itu tadi ada mata kuliah tentang fikih mazhab atau fikih mukoron atau usul fikih. Apakah di buku-buku mata kuliah itu tidak ada pembelajaran yang modern di mata kuliah tersebut? Tetap ada. Jadi fikih mazhab, kan fikih mazhab itu fikih syafi'i, berarti yang duluan. Tapi tetap para ulama, para doktor, itu memasukkan masalah atau problematika fikih. Tapi problematika yang kekinian, yang memang itu masih bersangkutan atau pendapatnya itu sesuai dengan mazhab. Jadi nggak bisa terlepas dari mazhab. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu mata kuliah di sini di fikih mazhab itu terbagi dua lagi bukunya, yaitu ada fikih nasi, yaitu kita memang belajarnya kayak benar-benar di pondok-pondok gitu. Kita memang baca kitabnya, kitab-kitab turos, kitab kuning lah. Nah, adapun fikih maudhu'i, yaitu fikih
mazhab yang kontemporer, nah itu fikih yang dikarang oleh dokter sebagai ada yang dari disertasi atau tesis, itu sebagai pelajaran buat kita. Kita belajar dari situ karena memakai bahasa-bahasa yang muasir, bahasa-bahasa yang gampang, yang mudah. Gitu ya. Nah, adapun juga tidak cuman fikih mazhabi, ada juga usul fikih. Usul fikih juga dibagi dua juga matkulnya, yaitu fikih nasi sama fikih maudhu'i. Yang kita usul fikih nasi sama usul fikih maudhu'i. Itu udah kita jelaskan apa itu nasi, ada apa itu maudhu'i. Intinya kontemporer dan gak kontemporer. Gitu. Apakah di fikih syariah itu tidak belajar konun? Iya, tidak belajar konun atau hukum-hukum pemerintah atau hukum undang-undang. Namun di kitab-kitab matkul kuliah kita di syariah Islamiyah, tetap para doktor atau para ustaz di sana memasukkan. Jadi gini, di syariah Islamiyah itu misalkan negara Mesir nikah itu harus punya wali, syahid, dan harus punya wasiko, yaitu bukti nikah atau buku nikah. Itu kan sesuai dengan mazhab Syafi'i. Nah, jadi konun Mesir itu tetap ada. Jadi undang-undang Mesir itu make fatwa mana? Oke, itu ya. Jadi tetap ada unsur-unsur pengetahuan undang-undang hukum di sana. Bagusnya Al-Azhar ini gak cuman ntar itu bukan konun Misri saja, tapi ada juga konun dual Arabi, misalkan negara Arab, undang-undang yang itu negara Arab. Gitu. Izin mengingatkan Kak Roisul Amin, waktunya tinggal 5 menit lagi ya Kak. Oke, siap, saudara, siap. Jadi 3 asas itu pasti ada terus dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Itu tetap ada fikih muqaron, usul fikih, sama fikih mazhabi. Karena harus kayak gitu. Kenapa harus tetap ada itu usul fikih? Karena kan fikih itu produk, usul fikih itu kayak pabriknya, itu metode cara menyimpulkan hukum di sebuah dalil. Itu dipelajari. Kesan saya dulu di Al-Azhar itu, ini kok dari tahun pertama itu kok sama kayak kakak, sama-sama gitu pelajarannya di pondok. Soalnya memang dipelajarinya kalau tingkat 1 itu bab ibadah, ntar tingkat 2 itu bab muamalat, ntar tingkat 3 itu bab nikah, bab mawaris, tingkat 3 ya, tingkat 4 itu ntar bab jinayat atau tentang hukuman di dalam Islam. Itu kan sama ya kayak di pondok. Namun di Al-Azhar ini kita dipelajari memang dari, kalau kita merujuk ke metodenya tangga keilmuannya di Al-Azhar itu yang di Ma'hadnya, itu mereka yang orang-orang Mesir yang udah sebelum dari Ma'had itu juga udah belajar seperti itu, namun diulang lagi, diperdalam lagi. Karena memang tingkat 1 di Al-Azhar itu memang fokusnya itu adalah marhalah tahsil ilm. Jadi yaitu marhalah yang itu cuman dapat maklumat gitu. Belum sampai mentahkiknya gitu. Jadi cuman sampai dia itu kayak gini gambarannya. Begini konsep kias. Ini begini konsep sunnah. Ini begini konsep
Quran. Jadi masih konsep-konsepnya. Nah, gitu. Seperti itu saja yang mungkin saya bisa kasih. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Roysul Amin atas penjelasannya penjelasan lanjutan mengenai syariah Islamiyah. Sekarang kita lanjut menyaksikan video lagi ya yang akan diputar oleh founder. Kak Rima. Kak Rima, ada videonya? Ada. Bentar. Has Micro berperan besar dalam perkembangan Bamban. Has Micro menurut saya telah berhasil memberi Oke, kita sudah menyaksikan video yang kedua ya, setelah pemaparan dari Kak Roysul Amin yang kedua. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya, mengenai syariah Islamiyah dan syariah wal qanun. Teman-teman ada yang mau bertanya ke Kak Muas atau Kak Roysul Amin? Kalau malu mungkin diketik di chat aja. Oke, untuk Kak Muas, aku ada pertanyaan nih, mungkin bisa mewakilkan teman-teman yang tertarik sama jurusan syariah wal qanun. Untuk syariah wal qanun itu kan hukum ya Kak. Jadi prospek kerjanya tuh paling relevan untuk lulusan syariah wal qanun itu kemana? Ke ranah advokat, hukum, atau akademisi Kak? Sebagai lulusan syariah wal qanun dari Universitas Al-Azhar. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih saya jawab ya. Tadi saya udah singgung dikit. Ya, jadi untuk prospek kerjanya bisa dibilang sama dengan
lulusan hukum yang di Indonesia gitu itu kan banyak ya. Lulusan hukum, misal lulusan hukum kan bisa jadi advokat, bisa jadi hakim, bisa jadi notaris, bisa jadi legal. Cuma nanti memang banyak tantangannya sebenarnya ini, jujurnya gitu. Misal kita ini di kuliah itu kan jarang namanya praktek ya. Ini jujur kalau di Azhar memang apa tuh jarang praktek, terutama yang fakultas yang istilahnya adabi atau agama gitu, IPS gitu. Kalau psikologi nanti itu mungkin banyak prakteknya, kedokteran gitu. Tapi kalau kita jarang praktek, jadi kita mungkin agak kesulitan gitu untuk menyesuaikannya. Tapi bukan berarti nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya untuk yang relevan apa? Ya banyak gitu. Jadi teman-teman misal jadi advokat bisa. Nah, aku karena saya sendiri minat di advokat, jadi dari kemarin itu nyari juga info-info advokat dan bisa untuk ke sana gitu. Jadi langkah-langkahnya teman-teman misal kalau mau ngambil advokat ya dari sini bisa langsung ngambil PKPA, habis itu habis ujian pengacara langsung habis itu magang dulu, habis itu sumpah gitu. Atau bisa sambil S2 juga nggak apa-apa gitu. Itu untuk hakim juga bisa. Jadi hakim pun juga nggak ada masalah bisa untuk atau mungkin legal itu juga. Tapi ya tentu kita harus nyesuaiin skill-skill yang kita punya gitu. Kalau dirasa misal kita mau jadi praktisi tapi ilmunya kurang, mungkin bisa nanti sekalian ambil kelas atau nanti bisa ambil S2. Ya, tapi apakah prospek kerja yang relevan ya jadi sesuai individu masing-masing gitu. Apa aja, apapun bisa. Akademisi pun juga bisa. Nanti syaratnya ijazahnya harus bukan dilegalisir, disetarakan terlebih dahulu sama Indonesia nanti. Jadi jujur saya kurang tahu kalau misal syariah Islamiyah, tapi memang kalau di undang-undang itu lulusan syariah dan lulusan hukum itu bisa menjadi advokat. Tapi nggak tahu gitu. Jadi sama seperti lulusan-lulusan hukum yang lain ya, kayak gitu sih. Kak, suaranya masih di mute itu Kak. Oh ya, maaf. Mohon maaf ya. Jadi eh, lulusan Syariah Awal Qanun dari Universitas Al-Azhar untuk prospek kerjanya itu yang relevan tergantung individu masing-masing ya Kak. Bukan berarti lebih mudah jadi akademisi, lebih mudah jadi apa namanya pengacara gitu ya Kak. Tapi bisa tergantung kita pengennya apa. Yang penting kita kejar keinginan, kita cari tahu. Seperti kalau mau jadi advokat, sumpahnya apa, tuh kita harus ujian penyetaraannya bagaimana di Indonesia, gitu ya Kak. Oke, terima kasih kamu As untuk penjelasannya. Ini ada yang bertanya di kolom chat. eh ini untuk kamu As atau boleh ya kamu As yang jawab ya, ini umum bisa dijawab oleh kamu As dan Kak Roisul Amin. Kalau untuk ambil profesi di luar negeri seperti Mesir apa bisa juga Kak? Soalnya kan sekolahnya di sana. Oh, jadi setelah eh, setelah melanjutkan studi di Mesir, menyelesaikan S1, lalu melanjutkan profesi di Mesir. Itu mudah apa enggak Kak? Gitu pertanyaan dari Kak Farah. Oke. Mungkin saya coba jawab ya, sepengetahuan saya. Karena mungkin agak susah di Mesir ini karena saya sendiri belum nemu. Mungkin mentok-mentok kalau kerja ya di KBRI gitu. Apalagi untuk lulusan hukum karena pengacara, hakim itu syaratnya itu ya orang Mesir, termasuk di Indonesia ya. Di Indonesia pengacara syaratnya warga negara Indonesia, hakim apalagi hakim kan. Itu. Jadi mungkin agak susah gitu karena memang kalau kita lihat realita juga Mesir apa ya mata uangnya mungkin kurang dari Indonesia jadi sedikit yang memang mau nyari kerja di Mesir gitu. Mungkin kalau di tempat lain kayak di Belanda atau sebagainya bisa gitu. Terus dosen pun ya kalau di Al-Azhar itu sekarang dosennya Mesir semua gitu. Nah, jadi banyak juga dari guru-guru kita yang bukan orang Mesir akhirnya nggak jadi dosen lagi. Akhirnya beliau cuma mengajar di talaki-talaki aja. Jadi mungkin agak sulit ya kalau di Mesir. Mungkin beda kayak di Australia itu kan ada Gus Nadir. Gus Nadir itu ngajar di Universitas Australia dan sebagainya. Kalau di Mesir mungkin sedikit sulit gitu. Tapi
Nah, mungkin saya cari info lagi nanti kalau ada bisa diinfokan. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Muas jawabannya. Jadi tadi eh, Oh, pertanyaan dari salah satu peserta ya tentang profesi di Mesir, terutama yang khusus boleh bisa untuk. melanjutkan nggak? Oh ya, boleh Kak, silahkan. Bisa. Silahkan. Heeh. Jadi itu, iya memang apa yang dikatakan Ustadz Muas itu benar memang. Kalau lingkupan kerjanya itu di lembaga Al-Azhar, itu memang eh, jadi konunnya, peraturannya itu mulai dari 2019 kalau nggak salah. Mulai ada peraturan, oh yang di lembaga Al-Azhar itu harus orang Mesir. Oh harus punya uh, track record secara resmi, misalkan akademis yang resmi memang masuk kuliah. Karena di sini kan ulamanya bagi-bagi, ada yang memang dia lulusan kuliah atau enggak lulusan kuliah, yaitu lulusan madrasah gitu. Tapi ada memang lembaga lain yang menerima asing gitu. Ini enggak tercakup syariah aja ya. Syariah, syariah Islam atau syariah wal qanun. Bisa juga. Contohnya apa? Contohnya lembaga di Darul Ifta. Ah, di lembaga Darul Ifta ini ada juga eh, chef atau ini apa ya pendatang lah, bukan orang Mesir, yaitu namanya Habib Ahmad Al-Makdi, itu kan mengajar di Darul Ifta. Darul Ifta itu apa ya, kalau gambarannya di Indo itu kayak MUI, tapi itu banyak cakupannya. Darul Ifta Al-Misriyah itu ada yang memang itu majelis fatwa. Kalau kayak MUI kan cuma kayak memang terkesannya cuma ada majelis fatwa gitu, tapi gak ada madrasahnya. Kalau Darul Ifta ini yaitu MUI-nya Mesir itu ada madrasahnya gitu loh. Artinya ada kayak apa ya, sekolahnya gitu lah. Itu yang ngajar bisa dari pendatang. Kurang lebih seperti itu. Memang dulu itu pernah sempat yang jadi rois kuliah ini, itu contohnya kayak Syekh Jamaluddin Al-Afghani dari Afgan. Itu bisa menduduki jabatan atau hay'ah tadris di kuliah Azhar dulu. Sekarang ya syukron. Baik, terima kasih Kak Roysul Amin sudah melengkapi jawaban dari Kak Muaz. Ini setelahnya ada penanya pertama kita ya, Kak lalu Rifki. Ya, silahkan ditanyakan silahkan ditanyakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron jazilan kepada moderator dan pemateri Ustadz Muaz, Ustadz Rasul Amin, syukron. Izin kami bertanya Kak. Sebelumnya kami Rifki izin bertanya untuk pembagian biasanya kalau kita awal-awal datang itu untuk menyesuaikan atau adaptasi perkuliahan dengan yang namanya talaki itu bagaimana Kak? Misalkan menyesuaikan gitu, membagi waktu itu apakah sulit atau fleksibel atau bagaimana? Misalkan kita kuliah sampingan kita ikut talaki untuk menyesuaikan dengan yang lainnya. Sepengetahuan kami, sebelumnya kami insya Allah kan Oktober berangkat ini melalui jalur Gontor konsorsium. Nah, kami insya Allah mempersiapkan dari yang namanya bagan-bagan atau struktural pelajaran yang insya Allah kami ingin pelajari. Misal dari syariah, dari fikih madhab syafi'i kan kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengklasifikasi dari tahapan-tahapannya. Misal dari kitab Safinatun Najah, kemudian
Matan Ghoyah wa Takrim, masuk ke syarahnya Syarah Fathul Qarib, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana, Kang? Karena dari Zoom-Zoom sebelumnya kami juga diberitahukan untuk muqarrar-muqarrar yang ada di perkuliahan itu mustawanya yang dipelajarkan untuk mustawa yang dipelajari itu bukan mubtadi. Apakah benar, Kak? Misalkan baru kita masuk ke tingkat awal tuh mustawa dari fikih yang kita pelajari itu mustawanya bahkan sampai mutawasid atau muntahi. Jadi menyesuaikan dari awalnya itu bagaimana? Jadi sekilas kami ingin menyampaikan, pernah kami lihat juga di medsos perkataan dari Syekh Fauzi Konati itu bahwa pembelajaran itu lebih baiknya bertahap dari awal, dari dasar, mubtadi, mutawasid sampai muntahi. Nah, jadi untuk menyesuaikannya bagaimana, Kak? Apakah sulit atau bagaimana, Kak? Sepengalaman Ustadz Raisul atau bahkan bisa dari Ustadz Mu'adz. Nah, syukran, Kak Afan jika ada peliharaan yang kami sampaikan. Syukran, Kak. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Masya Allah. Syukron kasiron Kak Rifki atas pertanyaan tadi ya. Berarti oke, boleh Kak Raisul Amin dijawab. Jadi ini, kalau kita ngobrol tangga keilmuan ini kan sampai maghrib ya mungkin ya kalau kita bahas itu. Singkatnya gini. Ini kan oke lah, sekarang kita dalam koridor syariah. Kita nggak mau membahas ilmu lainnya. Atau anak spill sedikit lah. Ada ungkapan dari seorang ulama itu, Syekh Hisam. Jadi gini bahasa Arabnya. Al-kutub yasrohu ma'abad. Artinya apa? Kitab itu semuanya tuh sama aja dalamnya. Sama itu, dalamnya itu sama. Cuman mereka itu, kitab-kitab itu saling melengkapi. Itu satu. Artinya itu kita tidak cuma berpatokan sama 1, 2, 3. Bisa kita eksplor walaupun kita marhalanya mubtadi. Oke, itu satu. Yang kedua, ini kedengaran ya? Masmu, insya Allah. Yang kedua, kata Syekh Ahmad An-Nabawi, itu menurutnya saya Al-Jum'ah. Benar. Jami' atau talaki itu tidak bisa terputus, tidak bisa dipisahkan dari jami'ah. Begitupun juga jami'ah. Tidak bisa terputus dari jami'. Makanya Al-Azhar itu jami' wa jami'ah. Nah, itu kenapa seperti itu? Sudah ada buktinya. Dokter-dokter kita pun pasti lulusan talaki. Itu pasti punya guru yang di luar kuliah. Maka jalan ninjanya biar kita tahu nih, oh kita ini harus ngambil mana ini, gimana kita menyesuaikan talaki sama kuliah itu harus, tapi menyesuaikan kitab kita milih yang mana, mustawanya yang mana, levelnya yang mana. Yang tahu itu adalah setelah kita talaki dan kita kenal sama guru dan guru ngasih saran sama kita. Artinya kita tuh harus punya murabbi atau punya satu syekh yang dilazimi terus, mulazamah artinya. Jadi yang selalu ikut. Karena kalau kita cuma tahu dari kita sendiri, itu kan kurang. Kita harus tahu orang pengalaman, orang yang berpengalaman, yaitu saya itu, yang tahu ahwal kita ini gimana, sampai mana. Nah, itu mungkin jalan ninja biar kita tahu. Oh, Ana harus kayak gini. Oh, Ana harus kayak gini. Jadi Ana nggak perlu tuh ngasih tahu, oh harus takrib dulu, harus tahu. Ya kholas. Ba'din wasoltu milamis, habis itu talaqi ma'asyekh, habis itu syekhnya ngasih tahu ke antum. Dan banyak seminar-seminar tangga keilmuan di Sintar, jangan khawatir. Seperti itu. Dan itu juga yang
dikatakan oleh Fauzi Ponate gitu. Jadi tergantung kitanya gimana kita belajar sama saya, gimana saya yang tahu akwal kita seperti itu. Ini itu aja, mungkin ada tambahan dari Pak Muaz. Udah cukup insya Allah udah. Insyaallah. Syukran Ustaz. Afan izin Ustaz, minta nomor boleh Ustaz? Ini kita kontak. Konsultasi ya. Nanti Ahlan wa minta. sahlan, Habibi. Ahlan wa Nah, sahlan. nah nomor telepon insyaallah. Paham. Saya kontak admin aja ntar Kak Rima. Ya. Oh, nah. Oke, terima Ya. kasih ya Kak Roisul Amin atas penjelasan, atas jawaban, atas pertanyaan dari Kak Rifki. Eh, saya punya pertanyaan lagi nih sekarang buat Kak Roisul Amin ya tentang syariah Islamiyah. Eh, Gimana sih caranya Al-Azhar mengajarkan keseimbangan antara hukum syariah klasik sama hukum modern Mesir? Oh, maaf Kak itu, bentar ya. Pertanyaan untuk Kak Roisul Amin tentang syariah Islamiyah. Tadi pertanyaan untuk Kak Muas. Perbedaan mendasar kuliah syariah Islamiyah di Al-Azhar dibanding kampus-kampus Islam di Indonesia. Misalkan UIN begitu ya Kak. Bedanya apa sih perbedaan basicnya antara Universitas Al-Azhar dengan Universitas Islam di Indonesia? Boleh Kak Roisul Amin? Bismillahirrahmanirrahim. Itu pembedaan pembelajarannya ya. Oke. Apa perbedaannya gitu? Pembelajarannya di Mesir sama di Indonesia. Kalau tempat itu udah jelas beda. Jadi gini. Yaitu metode. Itu sangat beda. Maksudnya gini. Saya kasih contoh. Di marhalah lisains atau di tingkat S1 ini punya metode sendiri untuk melakukan atau menganalisis sebuah hukum. Kitabnya ada, ditentukan, dan ada sebagian juga kitab yang tidak dibolehin. Di Azhar ini kita benar-benar memerhatikan kitab itu siapa pengarangnya, bagaimana track record beliau, sehingga kita tidak mengambil kitab-kitab yang tersebar yang tidak dianjurkan atau di kepenulisannya itu cacat gitu. Yang saya tahu sama teman saya di UIN itu, dia langsung mengambil dari fikih kontemporer gitu. Dia langsung ngambil dari fikih kontemporer. Sedangkan di Al-Azhar, sebelum kita masuk ke fikih kontemporer, kita mau bahas nih, misalkan ya. Pokoknya ada permasalahan, misalnya masalah kontemporer. Al-Azhar itu tidak langsung membahas fikih kontemporernya. Kita tarik akarnya sejauh mungkin. Ada nggak masalah ini dulu yang mirip-mirip sama zaman dulu? Nah, itu metode Azhar itu. Dan tetap memakai ya pasti sama itu masdarnya sunnah wal kitab. Cuman metodenya itu beda, tidak yang cepat atau bertahap gitu, dan tetap memakai mazhab gitu. Adapun misalnya gini ya, saya spill dikit tapi nggak usah diskusi di sini. Kita kan ini agak sensitif. Misalkan di Indonesia itu anti sama Syiah misalkan. Di Azhar itu ada mengambil hukum bukan akidah ya, hukum syariat, hukum fikih itu juga ada yang mengambil dari golongan Syiah. Tapi kan Syiah itu banyak. Ada yang sadid, ada yang tidak sadid gitu.
Jadi itu lebih luas mungkin pengambilan hukumnya. Nah, begitu saja udah. Kalau kayak gitu. Terima kasih Kak Roysul Amin untuk penjelasannya. Teman-teman masih ada yang mau bertanya mengenai jurusan Syariah Islamiyah dan Syariah Wal Qanun? Sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, narasumber terakhir, nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke narasumber terakhir kita di webinar hari ini. Beliau adalah Kak Ataya Salsabila. Kak Ataya Salsabila ini mahasiswi jurusan psikologi asal Batu, Malang. Prestasi beliau adalah beliau penerima beasiswa Al-Azhar Vali Vandit, koordinator 2 PKPBA 2022, juga ketua konsorsium IKPM Kairo tahun 2023. Kak Ataya hadir ya? Baik, kepada Ya, Kak hadir. Ataya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Ataya Salsabila, biasa dipanggil Ataya. Sekarang mahasiswa akhir kuliah psikologi di Al-Azhar. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mungkin beberapa hal, beberapa poin mengenai Fakultas Psikologi di Universitas Al-Azhar. Mungkin pertama kita awali dari biaya masuk mungkin ya ininya. Cara pendaftaran ke Fakultas Psikologi. Kalau dari segi pendaftarannya sendiri, itu terbuka untuk kuliah ilmi, ijazah ilmi dan adabi. Sama, itu bisa dipakai semua untuk masuk ke Fakultas Psikologi. Tanpa batas minimum nilai dari ijazah tersebut. Kan kalau misalkan teman-teman kayak kedokteran atau kedokteran gigi, itu kan ada ketentuan khusus syarat minimal supaya bisa diterima di fakultas tersebut, ada nilai yang batas nilai minimalnya. Tapi kalau untuk Fakultas Psikologi sendiri tidak ada. Insya Allah dengan nilai berapapun bisa masuk. Entah itu background-nya ilmi maupun adabi. Seperti itu. Kedua, informasi terakhir dari teman-teman yang barusan daftar tahun kemarin, itu untuk biaya pendaftarannya sendiri ada di $4.500. Sebentar, saya cek dulu ya, siapa tahu ini. $4.500 tersebut itu dengan rincian 1.500 uang pangkal dan 3.000-nya uang sekolah tahunan. Jadi ketika awal pertama daftar pembayarannya 4.500 untuk teman-teman yang mandiri ya ini. Lalu di tahun-tahun selanjutnya akan membayar sebanyak 3.000 US dollar. Seperti itu. Iuran ini, pembayaran ini masih di luar buku dan buku aja sih mungkin yang ini. Jadi itu rusum lah istilahnya, biasanya kita sebutnya rusum. Kalau untuk teman-teman yang beasiswa, otomatis tidak ada ini, pembayaran tersebut nggak ada. Sementara untuk form pendaftarannya, biasanya nanti ketika di bulan-bulan September itu, Agustus September lah, itu akan di-share link pendaftaran untuk ke Universitas Al-Azhar. Nah, di situ itu terbuka bisa untuk teman-teman yang ilmi, adabi, beasiswa maupun non-beasiswa, semuanya mengisi dari link tersebut untuk pendaftaran kuliahnya. Lalu, tadi kita loncat ke stepnya langsung ke kuliah. Sebenarnya di syarat
sebelum masuk kuliah ini kan harus DL ya, teman-teman ya, daur lugoh itu. Kalau yang kita pakai sekarang ini, yang banyak mahasiswa pakai itu, maksudnya ya banyak yang dimasuki mahasiswa itu ada di lembaga Syekh Zayed, Markas Syekh Zayed, sama Markas Tatwir, ada 2. Markas Syekh Zayed ini, keduanya ini sebenarnya semuanya sama-sama gratis, tidak dipungut biaya. Namun ketika teman-teman ingin ngejar waktu, jadi ikut program eksklusif atau percepatan, itu biasanya akan ada biaya tambahan. Ini berlaku ketika DL-nya secara langsung atau offline, langsung di Mesir. Kalau misalkan DL-nya di Indonesia, saya sebenarnya kurang menguasai untuk kalau lembaganya di Markas Syekh Zayed. Tapi kalau setahu saya untuk yang di Markas Tatwir ini juga membuka akses untuk DL online bisa dengan biaya $75 per mustawa. Ini kan waktu pertama kan nanti teman-teman tahdid mustawa dulu tuh untuk mengetahui mustawanya mustawa berapa. Nah, ketika sampai di Mutaqaddim Sani, itu udah nggak perlu lagi ikut kelas DL. Dan juga nggak perlu membayar biaya DL tersebut. Untuk yang online, jarak jauh. Kalau misalkan offline di Mesir, itu gratis, tidak dipungut biaya. Seperti itu. Lalu setelah DL mungkin nanti bisa mendaftar kuliah dengan syarat-syarat ya yang sama standar, sama semua seperti fakultas-fakultas lain. Ya syahadah asli, transkrip nilai kalau ada, lalu syahadah milad, dan itu otomatis yang sudah dilegalisir oleh Kemenlu dan Kemenkumham ya. Tuh seperti itu untuk birokrasi pendaftaran. Lalu kita beranjak ke fakultasnya sendiri. Sepanjang yang saya tahu, info terakhir, Fakultas Psikologi ini sudah ada mendapat akreditasi di Mesir ini ya. Dan akreditasinya tersebut adalah CEMIN. Ya itu saya udah kita syukuri alhamdulillah karena nggak semua fakultas di Al-Azhar itu ada akreditasinya. Karena kan kalau diuji akreditasi itu kan otomatis harus memposisikan selayaknya universitas, menghitung jumlah hadir dan tidak hadir, lalu tugas, lalu retorika atau caranya dosen menyampaikan pelajaran, dan lain sebagainya itu kan semuanya dinilai. Seperti itu. Untuk pembelajarannya sendiri berbasis dengan bahasa Arab. Semua materi itu diktat kuliah itu berbahasa Arab, kecuali pelajaran bahasa Inggris. Memang ada satu pelajaran bahasa Inggris di setiap tahun. Biasanya ada di semester 2 atau di termin 2. Itu biasanya ada bahasa Inggris setiap tahun. Lalu untuk hafalan Quran setiap tahunnya itu 1 juz. 1 juz setiap tahun dimulai dari belakang. Jadi tingkat pertama juz 30, tingkat kedua juz 29, tingkat ketiga juz 28, tingkat keempat juz 27. Dan tidak ditanyakan misalkan kayak mungkin teman-teman yang kalau udah dengar pengarahan yang fakultas di Rosat kan misalkan tingkat 2 berarti yang diuji bisa juz 1 dan juz 2. Kalau misalkan kita enggak, jadi tingkat 1 juz 30 aja. Tingkat 2 juz 29, juz 29 aja. Seperti itu. Untuk apa lagi ya? Nilai. Jadi mungkin mayoritas fakultas yang ada di Azhar ini kan mungkin cara mengambil nilai untuk di ijazahnya itu kan dari berpatok sama ujian termin rata-rata. Nah, kalau di fakultas kita enggak. Jadi tergantung dosen, biasanya tergantung dosen pengampu setiap materi tersebut. Misalkan ini
dosennya memberi peraturan sekian persen untuk nilai kehadiran, sekian persen untuk nilai ujian termin, sekian persen untuk nilai tugas, sekian persen untuk nilai presentasi. Nah, itu ada seperti itu. Jadi, tapi berapa persennya, pembagian persen-persennya itu tergantung dosen pengampu di masing-masing pelajaran. Juga selain itu kita juga ada ujian tengah semester, midterm, kita menyebutnya midterm. Jadi setiap setengah semester tuh pasti ada ujiannya online seperti itu. Tugas kelompok ada, presentasi juga ada, cuman nggak semua matkul. Nggak di semua matkul, jadi cuma ada di beberapa matkul tertentu dan itu juga terserah dosen pengampu. Seperti itu. Lalu sebentar, apa lagi ya? Untuk apa lagi ya? Nilai sebentar. Oh ya, mungkin ini sekilas tips dari saya ya untuk ini teman-teman yang mungkin berminat untuk masuk di kuliah psikologi. Jikalau memang tujuannya teman-teman ke Mesir itu ingin fokus kuliah, ingin fokus untuk mengambil belajar psikologi, ya monggo silahkan. Tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya tingkat kesibukan di kuliahnya itu mungkin nggak sesibuk teman-teman kedokteran. Jadi andai kata teman-teman masih punya keinginan untuk setoran atau kalau ngaji, maksudnya ngaji kitab gitu, mungkin kan kita harus menyesuaikan timing dengan jadwal kita dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau misalkan setoran menurut saya itu lebih fleksibel, bisa menyesuaikan dengan jadwal kuliah, karena mungkin kalau setoran tuh biasanya nggak harus di pagi hari gitu. Beda dengan kalau misalkan ngaji kitab gitu kan. Tapi mungkin juga beberapa teman-teman saya maksudnya itu juga ada yang berpengalaman ngaji gitu. Cuman mungkin ya nggak bisa sebanyak yang didapatkan teman-teman yang kuliah di Dirosat gitu kan, yang maksudnya waktunya lebih longgar untuk bisa memilih pengen ngaji di mana, yang seperti apa, ikut kajian model seperti apa, atau mungkin ikut rumah binaan gitu. Gitu. Lalu kalau misalkan untuk teman-teman, oh ya, ini tadi belum dijelaskan ya, kalau misalkan Fakultas Psikologi ini khusus untuk Banat ya teman-teman. Jadi kalau Baninnya nggak ada. Kalau di Banin itu hanya ada kuliah Fakultas Tarbiyah. Dan itu Tarbiyah gitu, bukan psikologi gitu. Kalau untuk Banin, kalau untuk Banat ada psikologi. Sebenarnya di psikologi ini kan jurusan. Kalau fakultasnya sendiri kan Fakultas Humaniora. Di Fakultas Humaniora ini ada beberapa jurusan lain selain psikologi. Ada terjemah, jurusan terjemah. Terjemah itu ada terjemah Perancis, bahasa Inggris, sama yang populer itu sih Inggris dan Perancis. Lalu ada pendidikan Tarbiyatul Atfal. Lalu ada apa lagi ya? Geografi, jurusan geografi. Lalu ada itu aja sih mungkin yang saya tahu, yang saya ingat. Mungkin ada lagi beberapa jurusan yang lain, tapi kurang populer mungkin di antara wafidat gitulah istilahnya. Yang lebih populer ya jurusan psikologi. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan,
Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ataya tentang penjelasan dan pemaparannya mengenai jurusan psikologi. Berarti ini khusus untuk Banat. Berarti boleh yang nanya boleh Banat. Tapi kalau Banin pengen tahu tanya-tanya nggak apa-apa silahkan. Oke ya, seperti yang sudah saya chat tadi, siapkan pertanyaannya mengenai jurusan psikologi teman-teman. Boleh nanya di chat, boleh pakai raise hand. Nanya langsung ke Kak Ataya. Ada yang mau nanya? Kalau enggak, aku dulu nih Kak, mau nanya untuk mewakili teman-teman yang mungkin berminat ambil jurusan psikologi. Eh, apakah ada kesempatan praktek atau konseling langsung selama kuliah, atau lebih banyak teori ketika kuliah, Kak? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Tadi belum sempat aku jelasin ya. Jadi, untuk praktek sendiri, kita ini diberi, maksudnya di materi kuliah kita itu yang sudah mulai praktek itu di tahun kedua. Tapi itu prakteknya untuk kayak istilahnya nguji intelektual, intelligence gitu kan. Jadi psikologi ini kan nggak melulu tentang penyakit psikis ya teman-teman. Jadi kan ada juga intelligence dan lain sebagainya gitu. Itu dimulai dari itu penilaian IQ misal itu semacam itu. Lalu di tingkat selanjutnya tingkat 4 sih, itu yang langsung berhadapan langsung sama pasien prakteknya. Nanti sesuai pembagian dari dosen. Mungkin ada yang di rumah sakit, ada yang di tempat anak-anak gitu misalkan kayak panti anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Itu langsung prakteknya langsung bertemu dengan orang-orang yang kurang gitu, maksudnya berkebutuhan khusus atau orang-orang yang lagi sakit, seperti itu. Kalau untuk akses kitanya sendiri, kan kalau kata orang misalkan kan banyak yang bilang anak-anak jurusan psikologi sih sambil berobat jalan nih gitu kan, kayak untuk pribadi gitu kan. Itu ya, kalau menurut saya pribadi ya, agak susah, kurang efektif karena yang pernah terjadi, kalau pernah ada mungkin dulu ini kakak kelas yang berobat ke psikiater Mesir, tapi biasanya terkendala dengan bahasa gitu. Jadi kalau untuk pribadi sendiri kayaknya mungkin saya kurang merekomendasikan. Oke, terima kasih Kak Ataya penjelasannya. Jadi mengenai praktik dan konseling mungkin lebih banyaknya waktu tingkat 4 gitu ya Kak? Waktu sudah Iya, tingkat 4. lulus tahun keempat ya. Itu udah mulai berinteraksi langsung dengan klien dan pasien. Iya. Dan mungkin banyak yang pengen rawat jalan ya untuk diri sendiri sebagai kakak yang berpengalaman dan teman-teman sejurusan itu kayak kurang enak sih, mendingan langsung di Indonesia aja kalau emang mau ke psikiater karena bahasanya sama mother tongue-nya. Oke teman-teman, ada yang tertarik untuk ngambil psikologi sama nih seperti Kak Ataya? Boleh nanya, mumpung lagi langsung tanya ke Kak Ataya. Kalau misalkan lewat DM atau WA kan nggak langsung nih, ini langsung ada Kak Atayanya. Ada yang mau nanya? Kalau nggak aku lagi yang nanya mewakili teman-teman ya. Mungkin ada yang ingin nanya tapi malu-malu gitu. Oke Kak, sejauh mana lulusan psikologi Al-Azhar punya peluang kerja di Mesir maupun di Indonesia? Jadi kayak lebih mending di Mesir apa di Indonesia nih Kak? Gitu. Oke. Untuk jawaban ini sendiri ya sebenarnya ini masih ngawang ya karena saya pun sendiri juga belum berpengalaman untuk kerja atau dapat kerjaan di Mesir maupun di Indonesia. Tapi mungkin sejauh yang bisa kami baca ini sebenarnya peluang kerja di Mesir ini lumayan besar juga karena satu, masyarakat Indonesia di Mesir ini udah banyak. Mahasiswanya aja yang tercatat ada 13.000. Itu belum sama diaspora, belum sama TKI, TKW seperti itu. Dan mereka kan juga pasti banyak yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Dengan maraknya atau sedang meningkatnya isu dan kesadaran tentang kesehatan mental di era ini,
itu beberapa kali beberapa kali kami sering mendapat gimana sih bahasanya? Beberapa kali kami mendapat apa ya istilahnya kayak Kak bisa nggak misalkan ini ini teman saya ada yang kayak seperti ini. Intinya minta bantuan gitu loh. Cuman karena ya untuk konseling macam-macam hal gitu. Karena kan kalau mahasiswa mungkin masalahnya ya tentang pribadi. Kalau misalkan yang senior-senior sudah berkeluarga, biasanya banyak yang anaknya speech delay. Lalu di sekolah saya sendiri alhamdulillah ada pengalaman ngajar pramuka di Sekolah Indonesia Kairo. Sekolahnya KBRI Kairo. Alhamdulillah itu. Nah, di situ tuh kemarin sempat cari pengajar minimal lulusan S1 yang bisa menangani ADHD. Nah, mungkin itu juga karena sedang istilahnya populer, mungkin marak gitu loh. Maksudnya anak-anak tuh nggak cuma 1-2 yang ngalamin itu. Jadi kayak sampai sekolah tuh butuh tenaga khusus gitu loh untuk menangani anak ADHD seperti itu. Jadi kalau misalkan peluang kerja untuk pribadi di lini psikologi klinis atau ya klinis lah itu masuknya ya. Itu mungkin lumayan besar peluangnya karena juga belum ada sampai sekarang. Belum ada psikolog atau psikiater Indonesia yang ada di Mesir. Di KBRI pun dokter ada 3, itu basicnya nggak ada yang ke psikologi gitu. Nggak ada psikiater atau psikolog gitu. Seperti itu. Kalau mungkin di Indonesia, sepertinya masih perlu ini ya, sekolah lagi gitu kayaknya. Karena kan kita di Mesir kan pengalaman kerja. Kalau di Indonesia itu kan pekerjaan lebih banyak, kalau setahu saya ya, lebih banyak yang membutuhkan kayak di ini pengalaman kerja kamu apa aja gitu kan. Istilahnya kayak pengalaman kerja ini apa. Kalau kita kan di Mesir ya mungkin ya prakteknya sekali 2 kali kan, istilahnya yang bersinggungan dengan psikolog itu loh. Jadi mungkin masih perlu untuk sekolah tambahan atau ya magang-magang tambahan gitu supaya bisa dapat akses ke kerjaan gitu, dapat linknya untuk masuk ke kerjaan yang sesuai dengan background pelajaran kita yang kita pelajari seperti itu. Terima kasih ya Kak Ataya, penjelasannya sangat jelas, sangat memberikan gambaran tentang prospek karir lulusan jurusan psikologi Universitas Al-Azhar. Jadi lulusan juga yang jadi psikiater di Al-Azhar, di Mesir maaf, juga nggak terlalu, juga belum banyak ya. Tapi kalau di Indonesia jalannya agak lebih sulit karena mesti sekolah lagi dan untuk berapa tahun sekolahnya, dan juga belum lagi menambah pengalaman terlebih dahulu untuk dapat pekerjaan tetap gitu ya Kak. Jadi emang yang paling benar cari informasi sebanyak-banyaknya selama masih kuliah. Tapi tetap pasti ada peluang untuk karir di luar negeri maupun di Indonesia sebagai lulusan Universitas Al-Azhar gitu ya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Ataya. Ini gak ada yang nanya lagi bener ya? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup sesi tanya jawabnya. Kita langsung ke penutup. Ada yang mau nanya teman-teman? Enggak ya? Oke, terima kasih ya Kak Ataya ya. Ini apa nih? Ada yang nanya nih? Oke, alhamdulillah. Dinanya sama seperti tadi ya Kak Rifki. Oke Kak Rifki, Afwan Kak, mohon izin bertanya. Makna filosofis dari nama, ini untuk Kak Rima ya, untuk founder. Maaf ya Kak Ataya. Oh ya, aman. Untuk Kak Rima, makna filosofis dari nama Zuriat. Grup ini apa ya Kak? Mohon maaf jikalau pertanyaannya di luar topik. Pengen tahu aja gitu Kak Rima. Kak Rima bisa berkenan untuk menjawab? Kak Rima? Oke, kedengeran nggak suaranya? Kedengaran Kak? Ya. Kok bisa ikan? Karena videonya lagi bermasalah, mungkin jawabnya langsung pakai audio aja ya. Jadi sebenarnya kalau Zuriat itu kepanjangan dari Zuriatut Tulab, yaitu keturunan para pelajar-pelajar gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kami membuat platform ini itu dicetuskan oleh
kakak saya sebenarnya. Saya sendiri sebenarnya bukan founder ya. Saya di sini membantu kakak saya yaitu Kak Farah, yang mana Kak Farah itu ada lulusan S2 Pakistan. Kemudian saya lulusan Universitas Al-Azhar dan kemudian adik saya itu sekarang mahasiswa aktif di Turki gitu. Jadi eh awal berdirinya platform ini sebenarnya karena kami kami sendiri dari keturunan atau keluarga kami sendiri semuanya kebanyakan kuliah ke luar negeri. Alhamdulillah diberi kesempatan. Nah, kemudian di sekitar kami melihat bahwa banyak sekali teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, tapi mereka minim informasi atau nggak ada senior yang menunjukkan mereka gimana seharusnya caranya untuk kuliah ke luar negeri. Maka platform ini sebenarnya hadir untuk membantu teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, tetapi mereka minim informasi terkait hal tersebut. Jadi, makanya Zuriat ini kita fokuskan buat membantu teman-teman semuanya, khususnya para santri atau para pelajar yang mana mereka ingin kuliah ke luar negeri. Nah, makanya di sini kita informasi-informasi di Zuriat ini seputar perkuliahan ke luar negeri, mulai dari persiapan berkas. Di sini kan kita juga ada program yang kemarin saya jelaskan, ada program mentoring dan juga konsultasi, dan juga editalk, semuanya itu menunjang untuk informasi perkuliahan ke luar negeri. Begitu, singkatnya seperti itu saja. Cuma nanti kalau emang mau detailnya lagi, bisa langsung chat kontak person Zuriat aja ya. Kayak gitu ya. Baik, terima kasih Kak Rima atas penjelasannya. Semoga terjawab ya Kak Rifki. Apa itu Zuriat dan apa sih yang Zuriat lakukan untuk membantu teman-teman yang penasaran gimana bisa kuliah di luar negeri? Oke, kita lanjut ke sesi terakhir ya, penutup. Sebelum penutupan, kita foto dulu seperti kemarin. Eh, Jika berkenan narasumber, ketiga narasumber dan para peserta boleh on cam ya, kakak-kakak, teman-teman sekalian. Kita foto bersama untuk dokumentasi Zuriat untuk webinar Editalk yang kedua. Ditunggu teman-teman, boleh on cam. Ayo teman-teman yang belum on cam, ditunggu ya. Masih ditunggu yang belum on cam. Apa mau lanjut aja udah foto ya? Foto nih Karima. Ya. Foto ya. Oke, lihat kamera semua. Wahid, Isnani, Salasa. Oke, sekali lagi ya. Sebentar, ada kesalahan teknis sebentar ya. Wahid, Isnani, Salasa. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Yang sudah Kurang jazilan, berkenan Kak. on cam, ya kita langsung ke sesi terakhir yaitu penutup. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan webinar EduTalk Zuriat hari kedua tentang fakultas dan jurusan Universitas Al-Azhar. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk founder yang telah mengadakan acara bermanfaat ini, juga untuk para narasumber, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan cerita mengenai jurusan dan fakultas di Al-Azhar, dan teruntuk teman-teman yang aktif bertanya dan mengikuti webinar dari awal sampai akhir, dari hari kemarin sampai sekarang, ucapan terima kasih juga kami berikan karena telah berinvestasi tenaga dan waktu serta biaya dalam meningkatkan dalam mengupgrade diri sendiri ya agar bisa lanjut kuliah di luar negeri seperti kakak-kakak para narasumber. Semoga webinar ini memberikan gambaran yang jelas tentang fakultas dan jurusan
terutama yang sudah dijelaskan, ada 6 jurusan yang telah dijelaskan dari hari kemarin sampai hari ini, ya, serta membantu teman-teman dalam menentukan pilihan studi. Baik, ini hari terakhir ya, jadi tidak ada webinar untuk esok hari. Jadi saya, Lala, selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di lift. Waalaikumsalam warahmatullahi